Shalom. Selamat Shalom. pagi Bapak Ibu Saudaraku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama mengikuti ibadah online. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau memuji namanya. Yesus, Engkau yang telah memulai Tuhan, Engkau yang membuat karya dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia,
memulai dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami boleh bersyukur Tuhan. Kami bisa menikmati Tuhan hari lepas hari kami Tuhan. Meskipun keadaan yang sangat sulit Tuhan. Tapi kami mau hanya bersandar dan pasrah kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang pimpin akan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berfirman. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Lewat firman-Nya sebentar akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kepada kami semua kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, pemulihan buat negara kami Tuhan. Pemulihan dari sakit penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menghalaukan semuanya itu dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan jam kebaktian pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mau bersama-sama katakan amin. Kita sudah dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umat-Nya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk bersama-sama. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami sebelum dunia ini dibentuk.
Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, aku bait suci, haleluya, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Selamat pagi saudara sekalian, marilah pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang telah mempersekutukan kami pada pagi hari ini di sekitar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami, baik kami yang ada sebagai hamba-Mu di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah. Urapilah kami satu persatu Tuhan,
agar Engkau memberikan kami pengertian di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami menyerahkan akan pelayanan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan judul daripada renungan pagi hari ini, yaitu dipilih untuk diselamatkan. Mari kita mendasari akan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan itu berbunyi. Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk mengkuduskan kamu, diselamatkan di dalam roh yang mengkuduskan kamu, dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, judul yang saya berikan pada pagi hari ini yaitu dipilih untuk diselamatkan. Saudara, di dalam surat Paulus ini kepada jemaat Tesalonika, Paulus sangat merasa bersyukur kepada Tuhan karena karya Allah di dalam kehidupan daripada jemaat Tesalonika yang sungguh-sungguh menyatakan bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan apakah yang disyukuri oleh Rasul Paulus? Ada 5 perkara yang dinyatakan di sini. Yang pertama ayat 13c dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Saya beri judul dipilih untuk diselamatkan. Dan yang kedua, diselamatkan oleh roh Allah. Yang ketiga, roh itu mengkuduskan. Dan yang keempat, dipanggil oleh Injil. Yang kelima, memperoleh kemuliaan beserta Yesus Kristus di dalam warisannya. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, pada suatu ketika saya datang ke rumah seorang teman, di mana saya melihat di ruangan tengahnya ada satu figura gambar yang sangat indah. Ketika saya perhatikan, rupanya ibu ini dia begitu merasa bangga dan bersyukur karena dia terpilih untuk menjadi dalam perlombaan menjadi juara yang pertama. Dan gambar ini dipasang dengan menyatakan bagaimana ia mengalami satu keindahan dan satu yang boleh disyukuri karena dia terpilih menjadi juara yang pertama. Saudara sekalian, di dalam contoh ini kita melihat kalau seorang terpilih menjadi juara oleh manusia, oh begitu dia bersyukur dan bersukacita dan dia boleh menceritakan kepada orang lain. Dan bagaimanakah dengan kita? Dikatakan tadi dipilih untuk diselamatkan. Kalau kita dari mulanya sudah dipilih oleh Tuhan dan kita diselamatkan, saudara. Dan bagaimanakah sikap kita? Yang memilih kita bukan manusia, Tuhan, melainkan yang memilih kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat yang kekal yang memilih kita, menyisihkan kita daripada yang bangsa-bangsa yang lain. Inilah satu kebahagiaan kepada kita. Akan tetapi seringkali kebahagiaan itu musnah oleh karena pada saat kita menghadapi banyak masalah, maka kita lupa bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah.
Dalam hal apa saudara? Dalam hal percakapan kita, di dalam hal kita tutur kata kita, di dalam hal pergaulan kita, di dalam hal kita menata rumah tangga kita, dan juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor, ataupun juga sebagai mahasiswa di antara teman-teman yang sekuliahnya. Saudara, betapa seringkali akibatnya kita ini tidak menjadi satu teladan kepada mereka bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah yang telah disisihkan dan kita sungguh dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Marilah saudara, pada pagi hari ini kita sekalian yang sudah dipilih dan kita yang sudah diselamatkan, mari kita juga menjadikan Kristus Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Maka dunia akan melihat bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Sudahkah kita menyatakan kepada dunia bahwa kita benar-benar umat pilihan Allah dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari hidupkanlah Kristus di dalam seluruh kehidupan kami, dalam keluarga, di dalam kuliah, di dalam bekerja, di dalam berdagang, sehingga dengan demikian maka Kristus Yesus akan menjadi satu yang kita banggakan dan kita syukuri, dan kita boleh menjadi saksi daripada Yesus Kristus. Saudara, yang kedua diselamatkan oleh Roh Allah. Saudara, di dalam Injil Yahya pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan firman menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan demikian kita bisa mengerti, simpulkan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia dan Yesus adalah juga Roh Allah. Dan Roh itulah yang memberi hidup untuk memerdekakan kita di dalam Kristus. Di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-24 dan 25 dikatakan bahwa Paulus sungguh-sungguh berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi Rasul Paulus berkata dalam ayatnya yang ke-25, mengucap syukurlah aku kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian saudara? Karena sebelum ia rohnya dikuduskan oleh Allah, dia begitu gigih dan dia adalah seorang pembunuh untuk umat Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, saat ia bertemu dengan Roh Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, di perjalanan ke Damsyik, disitulah ia diperbaharui oleh karena karunia kasih Allah yang ingin menjadikan dia bukan seperti Rasul Saulus yang membunuh banyak manusia, tetapi Tuhan ingin memakai dia dengan penyucian darahnya. Maka ia pun terpilih dan ia pun dikuduskan. Akhirnya dia tahu bahwa dia percaya karena kurban Yesus Kristus di atas kayu salib itu telah dicurahkan dan telah memberikan dia lepas daripada cakar si iblis dan maut. Bukan dengan satu usaha manusia, bukan dengan satu usaha keinginannya dia sendiri, melainkan dengan satu keselamatan yang diterima itu merupakan satu hal yang gratis, saudara. Tinggal menerima dengan percaya dan dengan iman. Demikian juga dengan kecelakaan kita. Demikian juga dengan kejahatan kita. Kita pun sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib segala kecelakaan kita. Dia menggantikan kita supaya kita boleh menerima akan pilihannya dan pembaharuannya di dalam Roh Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, pada suatu hari ketika saya bertemu dengan seorang teman, pada saat itu saya ajak dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
Dia katakan, Cik, saya ini banyak berbuat dosa, belum baik. Nanti saja kalau saya sudah baik, saya akan datang kepada Yesus. Saudara, hal ini sangat menyakitkan, saudara. Kenapa menyakitkan? Oleh karena dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus datang sebagaimana dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10, bahwa Kristus Yesus datang, aku datang bukan mencari orang yang benar, melainkan mencari orang yang berdosa. Demikianlah firman Tuhan itu. Sayang sekali saudara, biar kita mengetahui bahwa dengan demikian kita ini diselamatkan bukan dengan keadaan kita yang sudah kudus, tetapi Tuhan justru mencari kita saat kita berdosa, saat kita sebagai orang yang berdosa. Mari kita datang kepada Dia dan sujud kepada Dia, karena Dialah mencari akan kita. Yang ketiga, Roh itu mengkuduskan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yahya pasal 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa aku inilah jalan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Kristus Yesus sendiri. Saudara, sebenarnya kita sebagaimana kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Kami sekalian seperti orang najis. Kesalahan kami seperti kain yang kotor. Yaitu seperti gombal yang tidak berharga dan hanya patut dibuang. Tetapi dengan kebenaran Kristus Yesus yang membenarkan kita melalui darahnya, menyucikan kita daripada segala kotoran dan salah kita, menyucikan kita daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Disitulah Yesus Kristus, dia sungguh tidak pernah mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Bukan dengan kemampuan kita dan dengan perbuatan kebaikan kita, saudara. Tetapi dengan kasih Allah telah membenarkan kita. Dengan kasih Kristus membenarkan kita di hadapan Bapa. Bahwa kita sungguh-sungguh dikuduskan di dalam kebenarannya. Dan yang keempat dikatakan dipanggil oleh Injil. Mari saudara, kita akan baca di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16. Demikianlah dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah satu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimanakah umat Israel pada saat ia ada di bawah daripada orang-orang Mesir, di bawah Firaun. Saudara, mereka jadi budak dan mereka sungguh-sungguh tidak dapat kebebasan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Tuhan memakai Musa pada waktu itu. Dia memakai Musa untuk memberikan umat Mesir ini menerima akan tulah yang pertama sampai ke-9. Akan tetapi rupanya tulah ini 1-9 tidak menggetarkan hati daripada orang-orang Mesir dan hati daripada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Saudara sekalian, sebab itu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 16 dikatakan, umat Israel itu dengan kekuatan tangan Allah, Israel dibebaskan. Apakah artinya dengan kekuatan tangan Allah? Tulah 1-9 tidak menggetarkan akan Firaun. Tetapi tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Dan kematian ini membawakan satu kegentaran hati daripada Firaun. Sehingga dengan kematian anak sulung
baik semua anak sulung manusia maupun binatang mati, menggetarkan hati daripada Firaun. Inilah nyatanya satu kekuatan tangan Allah melepaskan bangsa Israel. Dan bagi bangsa Israel, yaitu dengan kematian Yesus Kristus yang dikatakan anak domba Allah, telah melepaskan bangsa Israel daripada tindisan Mesir. Dan dengan kematian Kristus di atas kayu salib dan digambarkan dengan anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, Israel kemudian dilepaskan. Inilah yang dikatakan dengan kekuatan tangan Allah juga, Tuhan juga ingin melepaskan kita daripada kutuk-kutuk nenek moyang. Kutuk nenek moyang itu apa toh saudara? Kalau orang tua kita dulu menyembah berhala, maka kita ini ada di bawah kutuk nenek moyang, bahwa kehidupan dan jiwa kita pastinya akan mendapat kecelakaan dan masuk di dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih Allah dan dengan kasih Allah yang begitu kuasa melepaskan kita, asal kita yang mengerti bahwa kita telah dilepaskan daripada kutuk nenek moyang itu, maka kita dibebaskan. Dan sekarang saudara, biar kita bersyukur karena dengan kekuatan tangan Allah menyelamatkan kita daripada segala kutuk nenek moyang, daripada segala belenggu yang iblis selalu membawa kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Mari saudara, biar kita sungguh menyadari betapa indahnya Kristus Yesus yang telah mengkuduskan dengan Injilnya, yang telah memanggil kita dengan kekuatan tangannya menyelamatkan kita. Dan yang kelima dikatakan, akhirnya kita memperoleh kemuliaan Kristus Yesus. Apakah arti dimuliakan? Dimuliakan yaitu dihargai, dimuliakan yaitu terhormat, dimuliakan yaitu ditinggikan, saudara. Lady Di pada saat itu, ketika ia jadi istri daripada Pangeran Charles, dia ditinggikan, dia dihormati, dia disanjung-sanjung karena apa, saudara? Karena ia menjadi istri daripada Pangeran Charles sebagai wakil daripada negaranya, dia akan menjadi calon istri raja, saudara. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kita juga dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Kitab Roma pasal 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya kita juga sewaris sama Yesus Kristus, memperoleh warisan yang kekal di dalam kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang kekal, yaitu terlepasnya kita daripada hukuman maut dan hukuman daripada si Dajjal itu. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus, kalau kita mengingat akan perkara ini dan kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggil dan kita diberi satu hak yang sangat indah, yaitu warisan yang kekal. Mari saudara, pada pagi hari ini biar kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus hidup di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik kita ada di kantor, baik kita ada di rumah, baik kita di dalam mendidik anak-anak kita, baik kita di dalam bekerja, di dalam kejujuran kita boleh menjadi saksi karena Kristus Yesus adalah hidup di dalam kita. Biarlah kita bersyukur dan kita membanggakan Kristus yang sudah memilih kita, bahkan yang sudah menyediakan warisan yang kekal. Saudara sekalian, bagaimanakah Rasul Paulus berkata, mendorong akan kita sekarang di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Rasul Paulus berkata biar kita berdiri teguh, tidak goyang dan tidak tergeser dan tidak beralih daripada ajaran Injil Yesus Kristus. Begitu kita berpegang teguh tidak lepas,
daripada iman kekristenan kita. Pada akhir-akhir zaman ini saudara, banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang mengajarkan kepada kita. Dan ada salah satu yang dikatakan, oh Yesus Kristus mau datang pada tanggal 15 bulan November. Dan mereka bersiap-siap untuk kedatangan Kristus. Benarkah ini ajaran daripada Injil Kristus? Saudara, ini ada ajaran yang diberitakan oleh hamba-hambanya yang tidak mengerti. Karena di dalam firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, malaikat dan anak manusia itu tidak mengerti kapan ia akan datang. Yang mengerti adalah Allah kita, adalah Bapa di dalam surga. Sebab itu biar kita berpegang teguh akan segala ajaran itu di dalam Injil, yaitu di dalam Alkitab. Masa kapan kita boleh mengerti akan Injil di dalam Alkitab? Masa kita beribadah, masa kita mendengarkan firman Tuhan yang benar, masa kita juga membaca Alkitab setiap hari, merenungkan, dan kita sungguh-sungguh menjadikan firman itu ada di dalam bagian hidup kita. Saudara sekalian, marilah betapa pentingnya kita beribadah, betapa pentingnya kita bersaat teduh, betapa pentingnya kita sungguh menghafalkan firman Tuhan, sehingga kita tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu pada masa-masa pandemi ini. Marilah saudara, biar kita sungguh mengagungkan Kristus Yesus yang telah memilih kita, bahkan yang telah memberikan warisan, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Mari saudara, pada pagi hari ini, biar kita sungguh-sungguh berpegang akan firman Tuhan, dan kita menjadikan firman-Nya menjadi satu kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu yang Kau sisihkan daripada kerajaan dunia ini. Dan Engkau juga memberikan kepada kami satu warisan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal di surga bersama-sama Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, betapa sering kali kami tidak menjadi satu teladan, tidak menjadi satu umat pilihan yang menyatakan bahwa kami telah dipilih di dalam sikap hidup kami sehari-hari. Biarlah kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan, dan kiranya Engkau mengkuduskan kami pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau menggoreskan firman Tuhan ke dalam hati kami, sehingga dengan demikian walaupun kata-kata manusia telah berhenti sampai di sini, tetapi biar kiranya Roh Kudus menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menyatakan bahwa kepada dunia bahwa kami adalah umat pilihan-Mu yang membawa satu warisan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, inilah segala permohonan doa kami yang kami pertaruhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan saudara-saudara untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua beroleh kekuatan, beroleh berkat. Iman kita makin dikuatkan, diteguhkan di era pandemi pada saat ini. Walaupun kita dengar kondisi di sekitar Semarang dan sekitarnya sampai Jawa Tengah, namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap menjaga, melindungi kita semua. Berharap kepada Tuhan saja, saudara-saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang kami percayai, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami,
adalah Tuhan yang juga tidak pernah berubah. Tuhan yang memilih akan kami, Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga yang menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memberikan kepada kami warisan surgawi, satu warisan yang kekal, yang akan Engkau terus berikan, dan kami boleh menantikan akan warisan itu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak akan bisa kami ukur. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami tetap di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan menjaga, memimpin setiap kami. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi. Demikian juga keluarga demi keluarga. Engkau akan lindungi dan Engkau akan jagai. Kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang akan menilik bangsa dan negara kami. Situasi yang ada saat ini. Era pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang akan melindungi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang akan melindungi setiap orang-orang yang percaya. Sebab itu Tuhan, kami mempercayakan bangsa kami juga di dalam tangan perlindungan Tuhan. Beri hikmat akal budi kepada pimpinan-pimpinan negara kami. Dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, terus sampai kepada aparat-aparat bawahannya. Biar Engkau yang memberi hikmat akal budi juga kepada pimpinan-pimpinan di negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani oleh hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan urapan Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada tiap-tiap kami. Kalau suara hamba-Mu telah berhenti, kami percaya suara Roh Kudus yang akan terus berkata-kata, berpesan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berpegang terus kepada Tuhan saja. Terima kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan telah memberkati semua kami yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah pagi ini. Engkau yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, sekarang tadahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, biar kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.